Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada masa kerasulan Nabi Muhammad SAW, beliau memiliki 4 orang paman. 2 orang beriman kepada risalah Islam dan 2 lainnya kufur, bahkan menentang. 2 orang yang beriman adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma. 1 orang menolong dan menjaganya, tidak menentang dakwahnya, namun ia tidak menerima agama Islam yang beliau bawa. Dia adalah Abu Talib bin Abdul Muthalib. Dan yang keempat adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ia menentang dan memusuhi keponakannya. Bahkan menjadi tokoh orang-orang musyrik yang memerangi Rasulullah SAW. Nama terakhir ini kita kenal dengan Abu Lahab. Dan Al-Quran mengabadikannya dengan nama tersebut. Ia mempunyai seorang istri yang berasal dari kalangan wanita Quraisy yang terhormat dan termasuk pemimpin kaum wanitanya bernama Ummu Jamil. Ummu Jamil Aura, nama yang tak seindah karakter aslinya. Nama aslinya ialah Arwa binti Harb ibnu Umayyah, saudara perempuan Abu Sufyan. Ia disebut sebagai Hamalat al-Hatab yang artinya pembawa kayu bakar yang penuh duri dengan tali di lehernya. Namanya diabadikan dalam surat Al-Masad, Al-Lahab, sebagai wanita pembawa kayu bakar. Perlakuannya amat buruk terhadap Rasulullah SAW. Ia taruh kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah di malam hari agar Nabi tersakiti. Ia tak kalah buruk dengan suaminya. Ummu Jamil binti Harb adalah wanita yang suka mengadu domba dan menyebar fitnah supaya orang-orang Mekah membenci Nabi Muhammad SAW. Julukan pembawa kayu bakar ini berkaitan dengan sosok yang suka menyulut emosi, mengadu domba dan menimbulkan kebencian. Ia memiliki kalung mahal dari permata. Demi Al-Lat dan Al-Uzza, akan kuinfakkan kalung ini untuk memusuhi Muhammad, katanya. Kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan kalung indah itu dengan tali dari api jahanam untuk mengikat lehernya di neraka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Masad yang mencelanya dan sang suami, wanita celaka ini langsung mencari Rasulullah SAW. Sambil membawa potongan batu tajam, ia masuk ke Masjid Al-Haram. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar berada di sana. Saat telah dekat, Allah Subhanahu wa Ta'ala butakan pandangannya dari melihat Rasulullah SAW. Ia hanya melihat Abu Bakar. Tak ada Muhammad di sampingnya. Wahai Abu Bakar, aku mendengar temanmu itu mengejekku dan suamiku. Demi Allah, kalau aku menjumpainya akan aku pukul wajahnya dengan batu ini. Cercanya penuh emosi. Kemudian ia bersyair, orang tercela kami tentang urusan kami mengabaikannya dan agamanya kami tidak suka. Ia ganti nama Muhammad yang terpuji dengan Muzammam yang tercela. Kemudian ia pergi. Abu Bakar bertanya heran, wahai Rasulullah, tidakkah engkau mengira dia melihatmu? Dia tidak melihatku. Allah telah menutupi pandangannya dariku, jawab Rasulullah SAW. Di kisah yang lain, suatu pagi, Ummu Jamil terbangun dari tidurnya dengan tubuh yang terasa letih dan lemas. Sehingga, ia merasa tak mampu untuk pergi keluar rumah. Pikiran-pikiran jahatnya terus berkecamuk. Bagaimana ia dapat duduk tenang dan beristirahat jika duri-duri belum ditabur di sekitar Nabi? Pikiran jahat itu terus menyerang wanita ini. Dengan pikiran jahatnya ia berangkat keluar rumah dan kembali mengumpulkan duri-duri.
Setiap kali ia membungkuk memungut duri, tiap kali itu pula ia merasakan kakinya terasa berat untuk melangkah. Akhirnya, wanita itu duduk di pinggir jalan untuk melepas lelah sejenak. Setelah itu, ia akan melanjutkan lagi usahanya. Pada saat itulah, tiba-tiba Ummu Jamil merasa lemas di tubuhnya. Saat itu juga, sejatinya malaikat maut mendatanginya. Akhirnya, tibalah sakaratul maut baginya. Kehidupannya berakhir di pinggir jalan dengan kedengkian yang masih membara terhadap Islam dan Muhammad sang utusan Allah.